Saat ini lebih dari 3,5 miliar manusia di bumi sudah mengakses sosial media. Artinya, 46% atau hampir setengah dari total populasi manusia di dunia aktif menggunakan sosial media. Menurut riset manajemen sosial media Hootsuite dan agensi marketing We Are Social, pengguna sosial media di Indonesia meningkat 8,1% dibandingkan tahun lalu. Angkanya sekarang menjadi sekitar 160 juta pengguna. Hal ini membuat persaingan perusahaan pengembang di bidang sosial media begitu ketat. Banyak sosial media baru bermunculan, tapi banyak juga yang tak bisa berinovasi dan kemudian ditinggalkan. Mungkin aja 10 tahun atau bahkan 100 tahun lagi, semua media sosial yang kita gunakan saat ini akan musnah. Dan manusia akan menggunakan sosial media lain yang lebih relate dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Bisa aja Instagram akan musnah karena orang-orang gak akan lagi gemar membagikan foto-fotonya di sosial media. Bisa aja YouTube akan digantikan sosial media lain yang menawarkan visualisasi yang lebih canggih. Atau TikTok mungkin akan hilang karena bocil-bocil yang dulunya alay kini sudah beranjak dewasa. Semua bisa aja terjadi kan? Ini sosial media gitu loh, perkembangannya begitu cepat dan apapun bisa terjadi. Buktinya banyak. Sudah ada beberapa media sosial yang dulu ada, kemudian sekarang menghilang dan hanya menjadi kenangan. Entah penyebabnya karena kurang berinovasi atau muncul media sosial lain yang lebih bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Tapi sejauh ini di antara puluhan atau bahkan ratusan media sosial yang pernah tercipta, ada satu sosial media yang sampai saat ini cukup dominan. Dari awal muncul hingga sekarang ini, selalu aja ada inovasi dan gebrakan baru yang membuatnya bisa terus eksis di tengah persaingan yang kian ketat. Ada yang tahu nama sosial media yang aku maksud? Yap, benar, namanya adalah Facebook. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2014 dan mendapatkan investasi pertamanya dari Peter Thiel di tahun yang sama. Tampaknya perkembangan Facebook cukup heroik, membuat Microsoft pun akhirnya tergiur untuk membeli 1,6% saham Facebook senilai 240 juta US dollar. Di bulan November 2010, menurut Second Market Inc., sebuah bursa saham perusahaan swasta mengkonfirmasi kalau Facebook saat itu telah menjadi perusahaan web terbesar ketiga di Amerika Serikat setelah Google dan Amazon dengan nilai mencapai 41 miliar US dollar. Bahkan tanggal 13 Maret 2010, jumlah traffic Facebook sempat mengalahkan Google. Wah, gila banget deh Facebook ini. Barulah pada tahun 2012, Facebook akhirnya resmi IPO dengan harga saham awal $38 per lembar, sehingga membuat nilai sahamnya mencapai 104 miliar US dollar. Ini menjadikannya IPO terbesar ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Zuckerberg mendapatkan 22% saham Facebook dengan 57% hak suara. Selama lebih dari 16 tahun lamanya, Facebook mampu terus eksis menjadi salah satu platform sosial media yang terus diminati masyarakat dunia. Inovasi-inovasi yang dilakukan dan kemampuan Zuckerberg untuk menganalisis peta persaingan ternyata berdampak buruk bagi platform sosial media lain. Banyak yang diantaranya kemudian merasa disudutkan bahkan akhirnya bangkrut. Here's Johnny. Platform sosial media apa aja sih yang berhasil dibantai RKO sama si raksasa biru ini? Yang pertama kali dibantai ternyata adalah salah satu platform sosial media pertama yang banyak diakses oleh pengguna di Indonesia. Apa itu? Ya, Friendster. Para generasi 80-90-an pasti paham seberapa kerennya main Friendster di warnet kala itu. Friendster dibuat dan didirikan oleh Jonathan Abrams pada tahun 2002. Jonathan sebelumnya adalah pendiri dan CEO dari Hotlinks. Dia juga pernah menjabat sebagai senior engineering di perusahaan internet terkenal Netspace dan juga Nortel. Nama Friendster sendiri diambil dari dua kata, friend yang artinya teman, dan Napster yang waktu itu diartikan sebagai fenomena. Napster merupakan situs web berbagai file secara ilegal yang melegenda. Dan kebetulan, sang pendiri Friendster ini merupakan salah satu penggemar Napster dan berharap situs web buatannya ini bisa sefenomenal Napster. Aneh juga ya, inspirasi Friendster ternyata dari situs bajakan. Ibarat di Indonesia kayak Staffa Band gitu kali ya. Meski begitu, kehadiran Friendster ini terbilang cukup sukses. Data dari VentureBeat mencatat, per bulan Juni 2008, Friendster memiliki pengguna aktif bulanan mencapai 37,1 juta user. Dari angka tersebut, mayoritas pengguna Friendster berasal dari Asia. Atas prestasi itu, Friendster memperoleh pendanaan hingga 50 juta US dollar dari beberapa venture capital. Friendster memang telah menjadi fenomena tersendiri kala itu. Friendster memiliki beberapa fitur yang banyak digandrungi para ABG di masanya. Salah satu fitur andalan Friendster kali itu adalah testimoni. Testimoni ini mirip dengan kolom komentar di sosial media saat ini. Dengan memberikan testimoni, pengguna Friendster bisa memberikan kesan dan pesan pada pengguna lainnya. Selanjutnya, testimoni tersebut akan tampil di halaman muka si pengguna Friendster. Mungkin kalau di Facebook hampir mirip sama fitur bagikan dengan komentar, atau kalau di Twitter itu sejenis tombol retweet sih.
Salah satu kekuatan Friendster lainnya adalah user bisa mempermak halaman Friendster mereka. Dengan menggunakan kode-kode CSS tingkat dasar, user bisa merubah halaman profil mereka menjadi sesuai keinginan si pengguna. Jadi ingat, dulu desain halaman Friendster itu banyak yang alay-alay. Ada yang gambar hati, bunga, atau foto gebetan. Kalau diingat sih jijik banget deh sama masa-masa itu. Aduh, alay-alay. Namun akhirnya pamor Friendster kalah dengan Facebook dan harus dijual ke perusahaan asal Malaysia bernama MOL Global pada tahun 2009 seharga 40 juta US dollar. Dan kemudian berubah menjadi situs web game online sebelum akhirnya benar-benar mati. Sebagai orang yang ngerasain zaman-zamannya Friendster ramai sampai akhirnya sepi, sedih banget deh. Mungkin sama kayak zamannya Twitter yang dulu sempat sepi gara-gara Instagram. Swadipol pokoknya. Mungkin keadaan akan berubah kalau Friendster mau menerima tawaran Google seharga 30 juta US dollar dalam bentuk saham di raksasa mesin pencarian itu. Nilai yang kalau diterima bisa sekitar 1 miliar dolar lah kalau saat ini. Dan kalau ada di tangan Google, mungkin ya bakalan beda hasilnya. Mungkin. Memang bener deh kalau ada quote yang mengatakan, jualah perusahaanmu ketika berada di masa-masa kejayaan. Jangan baru dijual ketika sudah berada di tepi jurang. Untuk ulasan lebih lengkap tentang akuisisi bisnis, bisa ditonton videoku yang ini. Kendala terbesar Friendster untuk bersaing dengan Facebook adalah masalah kecepatan berinovasi. Sebelum Facebook muncul, sebenarnya Friendster ini sudah menciptakan newsfeed untuk lingkungan kampus yang dinamakan Friendster College. Bukan hanya itu, Friendster juga berencana menciptakan tools Friendster Social Graph, termasuk platform untuk berbagi playlist musik. Namun sayangnya, Friendster tidak fokus untuk mengembangkan layanan itu, hingga akhirnya Facebook keburu muncul. Awalnya Friendster berkeinginan untuk membeli Facebook, tetapi Abrams menolak untuk memberikan tawaran akuisisi yang tepat. Tawarannya tidak cukup besar untuk menarik minat Zuckerberg. 6 tahun kemudian, Facebook yang malah terlibat dalam kesepakatan untuk mengakuisisi portofolio penuh dari Friendster terkait paten social networking senilai 40 juta US dollar. Sosial media berikutnya yang dibantai oleh Facebook adalah MySpace. MySpace merupakan salah satu sosial media paling populer di Amerika Serikat pada tahun 2006 yang didirikan oleh Chris DeWolf dan Tom Anderson. MySpace adalah sebuah media sosial yang menawarkan fitur berbeda dan unik dibandingkan sosial media lainnya. Ketika sosial media lainnya seperti Friendster dan Facebook fokus untuk menonjolkan sosok personalnya, MySpace ternyata lebih spesifik untuk digunakan oleh para musisi atau band yang membutuhkan promosi via sosial media. Makanya, MySpace dulu banyak digunakan oleh para musisi untuk mempromosikan karya-karyanya, karena konsep awalnya menghubungkan antara penggemar dan musisi atau artis idolanya. Hal itu didukung dengan adanya satu fitur yang sangat bagus untuk menaruh media player di bagian atas profil user. Dengan hal ini, maka banyak band dan musisi yang merilis lagu-lagu mereka di MySpace. Tujuannya sih untuk diketahui oleh khalayak luas. Dengan keunggulan semacam ini, MySpace pernah menjadi situs sosial media paling populer di Amerika Serikat pada Juni 2006. Sebelum akhirnya digeser oleh Facebook tahun 2008. Facebook yang awalnya hanyalah sebagai sosial media, mulai memposisikan dirinya untuk menjadi media promosi. Sama seperti MySpace. Facebook mulai mengembangkan fitur-fitur mereka, termasuk membuat usernya bisa memiliki halaman fanpage. Itulah yang menyebabkan banyak musisi mulai beralih menggunakan Facebook. Bangke emang Facebook ini. Yeah, boy. Saat ini MySpace tetap berdiri kokoh, tidak hilang seperti Friendster. Namun dari sisi pengguna aktif, jelas sudah jauh menurun dari 16 juta pengguna aktif per bulannya, menjadi kurang lebih sekitar 1,5 juta pengguna aktif per bulannya. Jatuh banget ya. Inilah bukti kalau MySpace saat ini sudah tidak lagi menjadi sosial media pilihan utama netizen. Sebenarnya nasib Facebook bisa saja seperti platform media sosial lain yang berhasil mereka bunuh jika mereka gagal mengakuisisi Instagram sebagai bagian dari bisnis mereka. Hah? Nggak salah nih Instagram masuk ke dalam list. Tunggu dulu coy, santuy. Simak penjelasan aku sampai habis. Dalam sebuah rapat parlemen di Amerika Serikat, seorang anggota parlemen menunjukkan email tahun 2012 yang dikirimkan Mark Zuckerberg ke David Ebersman, yang saat itu menjadi CFO Facebook. Di dalam email itu, Mark Zuckerberg mengungkapkan kalau dia sudah bisa melihat Instagram sebagai sebuah ancaman dan kompetitor perusahaan yang patut dianggap serius. Meski saat itu, umur Instagram masih beberapa bulan aja. Ibaratnya untuk apa raksasa sosial media seperti Facebook mengkhawatirkan si anak bayi yang baru lahir. Tapi Mark Zuckerberg mempunyai pemikiran yang berbeda. Meski Instagram baru lahir, tetapi jaringannya sudah terbentuk. Mereka sudah bermakna dan jika mereka tumbuh dalam skala besar, itu bisa sangat mengganggu Facebook. Kalau kita nggak bisa mengalahkan musuh, kita harus menjadi temannya. Itu peribahasa dari mana ya? Prediksi Mark Zuckerberg ternyata terbukti benar. Instagram saat ini telah digunakan lebih dari 1 miliar user di seluruh dunia. Tercatat, Instagram mampu menyumbangkan 1/4 dari total keuntungan yang didapatkan Facebook tahun 2019. Meski begitu, herannya 2 orang pendiri Instagram,
Kevin Systrom dan McGregor malah memutuskan keluar dari Instagram. Data menunjukkan pertumbuhan Instagram saat ini lebih tinggi daripada pertumbuhan Facebook. Banyak pengguna Facebook yang akhirnya malah beralih ke Instagram. Meski masih dalam satu perusahaan, tampaknya Facebook merasa iri dengan hal itu. Facebook mengklaim kalau hasil yang didapat Instagram itu nggak terlepas dari dukungan traffic yang diberikan Facebook. Facebook pun berniat untuk menutup celah supaya pengguna Facebook tak lari lagi ke Instagram. Zuk memutus semua tautan Instagram di Facebook, sedangkan tombol tautan Facebook masih bisa ditemukan di Instagram. Hal itulah yang mungkin membuat para founder Instagram gerah hingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Dan sejak saat itulah, Zuk makin dominan untuk mengontrol Instagram. Inilah yang membuat aku memutuskan untuk memasukkan Instagram ke dalam list platform sosial media yang berhasil dibantai oleh Facebook. Gara-gara proses akuisisi Instagram itulah, Facebook juga akhirnya mampu membantai Snapchat di tahun 2016 kemarin. Snapchat adalah aplikasi pesan gambar yang diciptakan oleh Evan Spiegel dan teman-temannya ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford pada tahun 2011. Menurut statistik yang dipublikasikan Snapchat pada bulan Mei 2015, user Snapchat telah mengirimkan 2 miliar foto dan video perharinya. Sementara konten Snapchat Stories dilihat hingga 500 juta kali per harinya. Hal inilah yang membuat Facebook sepertinya kesemsem untuk meniru kesuksesan dari Snapchat. Facebook melalui Instagram meniru metode Stories yang diterapkan Snapchat. Instagram membuat usernya bisa membuat pesan atau konten Stories yang nantinya bisa hilang dalam 24 jam. Bukan hanya berhenti di sana. Pada tanggal 15 Mei 2017, Instagram juga resmi merilis fitur baru yang melengkapi penduplikasian Snapchat ke dalam platformnya. Kini filter-filter lucu untuk wajah yang sudah menjadi ciri khas dari Snapchat bisa ditemukan di Instagram. BTW, sampai sekarang aku masih heran ya. Kenapa fitur yang membuat manusia mirip seperti anjing itu dianggap lucu? Padahal kalau lagi emosi atau marah, manusia itu kan sering menganjing-anjingkan manusia lainnya loh. Lah ini malah pengen terlihat jadi anjing. Kan? Back to topic, Instagram benar-benar telah menduplikasi semua fitur dari Snapchat. Mulai dari video atau foto yang cuma bertahan selama 24 jam, pesan video yang cuma bertahan 5 detik, stiker yang bisa bergerak-gerak, hingga filter wajah yang lucu-lucu. Instagram bahkan mengembangkan beberapa fitur baru yang dulu belum ada di Snapchat. Aku katakan dulu karena aku nggak mengikuti lagi perkembangan Snapchat. Bahkan Instagram juga mengembangkan fitur live yang mencontoh aplikasi berbasis penyiaran seperti Bigo dan Periscope. Fitur-fitur ini nyatanya berhasil mengalihkan para pengguna Snapchat menuju ke Instagram. Logikanya nih ya, buat apa user Instagram mengunduh Snapchat yang seluruh fiturnya sudah ada di Instagram? Inilah babak baru kemunduran Snapchat. Bahkan Facebook juga terang-terangan meluncurkan Facebook Stories pada akhirnya, menyebabkan aplikasi Snapchat yang dulunya sempat booming, akhirnya tenggelam. Tak lagi bergentayangan di dunia maya, sama seperti logonya. Kasihan banget ya. Dan yang terakhir, aplikasi yang kemungkinan besar bakalan menjadi korban pembantaian selanjutnya adalah TikTok. Tolong digarisbawahi, mungkin, jadi sekarang masih belum, meski sudah ada indikasi ke sana. Hal ini sudah sangat bisa terlihat dari gelagat Zuckerberg yang pro terhadap kebijakan Donald Trump untuk memblokir aplikasi buatan Cina di Amerika. Zuckerberg tampaknya cukup geram melihat kenyataan bahwa banyak konten-konten TikTok yang bertebaran di Instagram. Loh, emangnya itu masalah besar? Jelas, itu adalah masalah besar yang jika tidak segera ditangani dengan benar bisa berakibat fatal. Logikanya begini, dengan mengupload video TikTok di Instagram, itu bisa menjadi sebuah ajang promosi gratis untuk TikTok agar user Instagram mengunduh aplikasi TikTok. Orang-orang yang melihat video TikTok di Instagram pasti akhirnya akan penasaran dan tertarik untuk mengunduh TikTok. Dan jika setelah diunduh aplikasi TikTok ternyata lebih menyenangkan, otomatis Instagram lama-kelamaan akan ditinggalkan. Logis kan? Zuckerberg sadar akan radar bahaya itu. Makanya dia baru-baru ini merilis fitur Instagram Reels yang kabarnya akan menyaingi fitur-fitur TikTok. Pada akhirnya, sosial media adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia yang terus berkembang. Platform apa yang paling cepat beradaptasi dan berinovasi, dialah yang akan memenangkan persaingan. Sangat menarik untuk melihat ending pertempuran antara Instagram dan TikTok ini. Menurutmu sendiri, siapa yang bakalan memenangkan persaingan? Instagram dan Facebook atau TikTok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Alright, itulah daftar platform sosial media yang berhasil dan mungkin akan menjadi target pembantaian Facebook selanjutnya. Kalau kamu ada list lain atau tidak setuju dengan list aku ini, bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya juga, biar kamu gak ketinggalan sama konten-konten terbaru dariku. Aku Stefan Purba, until next time, keep struggle.